Mata Najwa spesial ulang tahun Transmedia. Segar sekali malam ini kita mentertawakan diri sendiri dan mentertawakan berbagai kejadian negeri. Yang tadi menarik ada sketsa dan sudah ada orangnya. Ada Teh Rina, Iya. ada Kang Denny. Ya. Apakah menyadari bahwa sketsa tadi itu mirip-mirip dengan yang terjadi di negeri saya ya? Politik kekerabatan. Itu biasa terjadi di negeri ini. Kok ngikut-ngikut ya? Iya, karena kan politik dinasti itu turun-temurun gitu. Kadang ada yang nggak mau kehilangan kekuasaan sehingga akhirnya kekuasaannya diturunkan. Seperti yang tadi, Pak RT nggak mau anaknya jadi yang lain, RT harus dia lagi gitu. Bahkan jabatan RT aja menggiurkan ya? Menggiurkan, karena kan ada mobil operasional ya. Mobil odong-odong ya? Iya. Mobil odong-odong. Mobil orang-orang operasional. Dan bisa melakukan banyak hal. Kuasa RT itu besar ya? Besar, kita bisa menentukan mau di mana kotak iuran warga ditaruh. Jadi wajar kalau itu diperebutkan ya Teh Rina, wajar. Kekuasaan sekecil apapun kalau sudah ada di tangan, kalau bisa jangan keluar, kalau bisa diteruskan ke anak cucu. Iya, pasti pengennya untuk anak-anak dan cucu-cucu saya. Pasti dikejar itu. Makanya cerita berita-berita tentang politik dan kita membawakan cerita-cerita tentang politik karena itu yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena di kehidupan sehari-hari jadi politik itu bukan hanya ada di misalnya kita kalau lihat tuh di pemerintahan aja, enggak di kehidupan sehari-hari juga kita semua berpolitik. Jadi apa yang kita bawakan tadi itu ya sama berada di lingkungan politik juga seperti itu. Iya, gitu ya. Iya. Kok sama dengan pemikirannya Bang Rocky Gerung ya? Iya kan? Bener nggak Bang Rocky? Kalau saya nggak salah Bang Rocky pernah bilang gitu. Ini saling mengagumi atau gimana nih? Habis DM-an. Begitu. Ya, atau Saya habis DM jangan-jangan tadi. Rina ini adalah Rocky Gerung dalam bentuk wanita. Kalau saya nggak salah ingat kan Rina ini jago main peran kan. Nah. Kalau saya nggak salah ingat Teteh pernah meranin Bang Rocky Gerung deh. Pernah tapi belum ada yang tahu karena saya belum berani kalau untuk di luar. Jadi masih sendiri aja yang nonton ibu saya sama bapak saya. Kalau boleh dong. Kalau sekarang boleh dong kan spesial ulang tahun Transmedia. Aduh langsung di depan orangnya. Langsung depan orangnya. Ayo Teh. Aduh. Gimana ya? Iya, agak langsung berubah drastis gitu ya. Oke. Sebentar dulu, Bang Rocky Gerung tuh seperti apa sih? Dalam pandangan Rina, Rocky Gerung tuh seperti apa? Ini nggak tahu pikirannya itu kayaknya Google ada di dia deh semuanya. Ada satu kata yang selalu dia keluarkan. Tahu dong kata itu? Kalau ngomongnya saya begini. Boleh di close up? Gimana? Ada satu kata khas dari Bung Rocky nih selalu gini. Itu dungu menurut saya. Bisa pas loh. Pas loh. Jadi Pinter. udah pintar, cocok. Ya, Cocok. boleh wakili saya dungu-dunguin orang ya. Dia lebih sempurna mengucapkan. Lebih sempurna dungu-dunguin orang. Ya. Tapi apa memang politik kita memang seperti itu ya, Mas Budiman? Apa tuh? Anda termasuk, saya ingat Anda termasuk kalau lagi debat di Mata Najwa terutama. Kalau keluar kata dungu dari Rocky Gerung, Anda termasuk yang paling sering marah. Protes keras. Menurut Anda tidak pantas kata dungu itu keluar? Setahu saya dia nggak pernah berani mengucapkan kata dungu pada saya. Mulai seru. Nanti Sebentar. tolong wakili. Karena saya nggak bisa langsung, tolong wakili. Tapi Kuncinya sama saya. Rocky Gerung tidak berani pada Budiman Sujatmiko. Seingat saya belum pernah mengatakan itu pada saya. Karena memang tidak dungu dia. Ya pasti. Ah. Minimal. Ayo, Mas. Iya. Minimal sampai segmen ini saya belum ucapin itu. Tapi bahwa kata itu sering terucap, itu memang Anda merasa banyak hal di negeri ini yang pantas direpresentasikan lewat kata itu, lewat kata dungu. Sebetulnya kata itu kata yang paling efisien, gak usah panjang lebar nerangin sesuatu kan. Kan kalau saya bilang
kamu tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang paling mulia pada manusia yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Kan panjang kalau ngetik kan, mending dungu aja tuh. Dan itu, Mas Budiman? Ada banyak hal yang memang bisa disimplifikasi dengan kata dungu kalau kita bicara Kalau saya, politik tapi negeri ini? saya jarang sih ngomong itu saya nggak pernah ngomong itu kalau di TV ya. Kalau di Twitter, kadang-kadang di Twitter saya nggak pakai kata dungu, kadang-kadang saya bebal. Karena bebal itu bukan sekedar ketidaktahuan, tapi sebuah sikap. Kalau dungu itu keterpaksaan biasanya. Keterpaksaan yang oleh Rocky dicapkan gitu kan. Kalau saya bebal itu bukan cuma keterpaksaan, tapi kadang-kadang sebuah sikap. Dan karena saya lihat ekspresi orang ketika di ruang publik, di Twitter atau di media sosial atau apapun, menunjukkan bodoh. Saya tahu banyak orang pinter, tapi kemudian dia mengambil sikap yang bodoh. Bukan dia bodoh, dia bebal saja. Bebal. Bebal adalah sebuah kebodohan yang dijadikan modal politik untuk ngeyel. Karena mungkin orang itu percaya bahwa sekumpulan orang bebal dalam jumlah banyak bisa mengubah sejarah. Dan banyak sejarah diubah oleh orang bebal dalam jumlah banyak. Dan biasanya yang bisa menggiring orang banyak untuk jadi bebal bareng-bareng itu kalau sentimen agama, sentimen suku, sentimen etnisitas itu orang bisa berubah dalam waktu singkat menjadi bebal. Secerdas apapun orang itu. Sekeras apapun orang itu. Secerdas apapun orang itu. Secerdas apapun orang itu. Saya setuju, kumpulan orang bebal dalam bentuk banyak bisa menjadi orang pintar. Karena bebal adalah bimbingan belajar. Bukan kita bimbingan belajar. Beda. Bebal. Bimbingan belajar. Oh. Gitu ya. Kalau ada tidak kata favorit Kang Denny untuk menggambarkan sesuatu? Kalau ini kan sudah identik dengan kata tadi, ini bebal. Kalau Kang Denny, apa yang identik? Kata yang bisa saya ucapkan? Iya. Ya kalau aku sayang sama kamu. Masih loh, masih. Kang Denny, masih loh dia. Masih loh. Itu ketika di Opera Van Java, di mata Najwa nggak ada yang berani gombalin tuan rumahnya. Nggak ada. Karenanya saya ingin lempar ke pengamat politik negeri Jenaka. Kita kasih tepuk tangan ke Mas Abdur, kita kasih tepuk tangan ke Mas Abdur Arsyad. Jadi lebih lucu mana sesungguhnya di negeri ini? Politisi atau komedian? Menurut saya Mbak Nana ya. Ini kita tampil di mata Najwa, jadi tolong etikanya ya. Cakep. Cakep. Ya, baik. Menurut pandangan saya, politik negerinya Mbak Nana ini tidak jauh beda dengan politik di negeri Opera Van Java. Di Opera Van Java juga ada politik dinasti begitu. Keluarganya disuruh untuk ikut pilkada. Bahkan di tempat kami itu tidak hanya keluarga disuruh ikut pilkada, itu menurut kami bebas. Itu karena kami sangat menghargai demokrasi. Kadang bahkan tidak hanya ikut pilkada, dia boleh ikut keluarga lain juga boleh. Boleh. Bebas, sangat demokrasi. Kemudian masalah wacana kami juga punya seperti di negerinya Mbak Nana itu kan ada wacana pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Betul, ada usulan untuk itu. Jadi dikembalikan ke DPRD. Nah, di negeri Opera Van Java juga begitu. Tapi kami itu tidak hanya wacana untuk tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi kami itu mewacanakan untuk dipilih langsung oleh Tuhan. Karena kan di Mbak Nana itu kan di negerinya kan ada pepatah mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul. Nah kalau di negeri kami suara Tuhan adalah suara Tuhan. Jadi biar langsung Tuhan yang pilih. Misalkan Kang Denny cocok ya sudah Tuhan menyuruh malaikatnya jemput Kang Denny. Contoh Kang Denny, mohon maaf. Jadi kurang begitu. Kemudian ada lagi wacana katanya koruptor dipermudah untuk ikut pilkada. Betul. Baru hari ini putusan MK yang mengatakan boleh ikut walaupun ada tenggang waktu 5 tahun setelah keluar dari penjara. Tapi tetap boleh. Tetap orang yang pernah di penjara boleh mencalonkan diri lagi jadi pemimpin. Itu di negeri kami. Di Opera Van Java? Sama dengan negeri kami juga itu.
Kayaknya hakimnya sama mungkin ya. Hakimnya sama kayak. Di negeri kami juga sama itu. Jadi koruptor itu boleh mencalonkan lagi jadi pilkada dan kami rasa itu malah bagus gitu. Iya, karena pemimpin itu yang harus kita cari adalah pemimpin yang jujur. Jadi kalau beliau yang mantan koruptor gitu, kemudian dia bikin kampanye berjanji, saya akan korupsi, ya pilih karena jujur itu. Begitu mana? Itu kurangnya. Jadi ternyata negeri saya, negeri di mata Najwa tidak jauh beda dengan Opera Van Java. Kami kembali setelah pariwara.